Alkitab bilang, domba-dombaku mengenal suaraku. Kenapa kamu berubah? Waktu kamu sudah duduk di kursi yang mahal. Kamu sudah duduk di posisi yang keren. Kamu sudah mencapai sesuatu yang harusnya kamu ingat. Kamu tetap domba. Supaya kamu dengar suara. Tapi kita berubah natural, kita berubah secara alami, kita berubah. Kita sudah pikir kita sesuatu, lalu kita udah nggak dengar lagi. Makanya kita bikin banyak salah. Itulah Tuhan, ini dia. Even gua gembala, gua domba tetap. Mimpin sembarangan, merasa kita pikir kita yang naik ke surga, orang lain nggak naik ke surga. Kita kasih tahu semuanya. Baru saya bilang, Tuhan ini sudah, kenapa saya banyak bikin kesalahan? Saya pun mesti dengar. Itu bedanya gembala sama koboi, saudara, beda banget. Kalau gembala dia di depan. Kalau koboi dia di belakang pakai pistol. Oh, dia cuma tak. Domba-dombanya cuma dengar, ikut. Saudara melihat, Mazmur 23, Daud ngerti banget. Ini ada rerumputan nih, padang rumput. Saudara baca di Alkitab ada namanya ular beludak. Nah ular beludak itu hidup di tengah-tengah rumput-rumput itu ada lubang-lubang kecil. Itu rumahnya ular beludak. Dia hanya segini nih ular beludak lah. Ya. Nah dia berbisa. Jadi caranya dia keluar dari lubang itu. Set, dia patok tuh. Nah bayangin kalau domba merumput. Mati semua. Ular tinggal makanan empuk pap makai. Tap mati. Dengar itu. Lihat perannya si gembala. Dia jalan duluan. Dia korek-korek, dia pukul tuh, begitu pak, mati. Lemah banget ular memang, tapi berbisa dan juga lemah. Jadi dia bersihin dulu mah, tak. Dia kasih bersih, setelah dia udah jalan, dombanya tinggal merumput. Dia nggak tahu nih sebenarnya maut. Tahu nggak bagaimana Daud bilang, engkau menyediakan hidangan bagiku di depan para lawanku. Ini dia. Itu bukan puisi. Hanya para teolog yang menggolongkan Mazmur sebagai kitab puisi. Tapi itu sebenarnya kitab kehidupan. Saudara, waktu Daud bilang, Tuhan gembalaku. Karena dia buat itu. Dia pukul tuh ular beludak kasih mati, domba tinggal makan. Saudara, cuma Tuhan yang menyediakan hidangan di depan lawan. Itu Tuhan. Waktu musuh datang, Tuhan bilang sembunyi. Kagak, Tuhan bilang buka meja, makan. Artinya dia mau kasih lihat. Oh dia Tuhan. Saya bilang, selama saudara anda berubah posisimu sebagai domba. Mari saya bilang, risiko terbesar dalam hidupmu, maut, kekacauan, udah diambil oleh Tuhan. Tapi waktu kita berubah jadi domba, kita sedang ambil risiko itu. Kita makanya ngalamin segala macam kita ngalamin. Karena kamu berubah. Oh, saya ngerti. Saya kembali ke kesaksian tadi saudara. Kolektor 3 juta. Saya butuh lebih dari 50 juta. Saya nggak bisa bikin apa-apa. Lalu kerja saya cuma begini. Begitu persembahan nggak ada pengumuman. Kita mesti itu worship. Sebab orang dalam perang, dalam susah. Orang ngasih kolektor nangis kok. Mungkin cuma karena taat sebenarnya dia mesti beli makanan. Jadi saya di atas. Saya blessing. Tuhan ini benih. Waktu kami tabur benih, mari Tuhan lipat gandakan. Saudara, ini saya cerita iman ya. Saya jaga kekudusan mimbar ini. Hari Selasa, kami hitung uang dari 3 juta jadi 6 juta. Terus saya bilang gini, emosi tuh kemarin tuh. Gue habis ngomong-ngomong tuh, gue bacot tuh kemarin jadi mereka terpengaruh. Oke. Hari Minggu, begitu mau persembahan, saya nggak berdoa, nggak boleh. Saya naik ke atas. Ini 9 tahun lalu. Saya naik ke atas. Saya cuma bilang begini, ini benih. Mari Tuhan memberkati benih ini. Jadi saya mau mereka gini, respect. Karena iman menentukan. Jadi bukan jumlah. Oke? Saya doa. Selesai, hari Selasa, saya hitung. Kita hitung uang. Saudara bisa tebak berapa? Enggak apa-apa, salah tetap masuk surga, oke?
Ini yang ajaib. 52 juta. Dengar, orangnya nggak tambah. 713. Mereka nggak naik pangkat, orang lagi perang. Nggak ada promosi. Nggak ada. Mereka tetap orang biasa-biasa. Pegawai negeri, petani, nelayan. Gitu. Saya nggak berani komentar. Cuma nangis. Wow. Nah, saya mesti ke Jakarta lihat anak saya. Saya sudah bilang tadi pagi saya hidup kayak pengungsi kan. Jadi kita mesti lihat. Anak saya waktu itu baru kelas 1 SMP. Setelah ngungsi-ngungsi di Banyuwangi, di Bali, saya datang ke Jakarta. Lihat mereka, jadi hari Minggu nggak ada di Ambon. Ini lihat pikiran saya, pasti turun persembahan. Gembalanya nggak ada. Oke. Hari Selasa, saya tahu hari hitung uang. Saya telepon. Saya tanya, Sustin, gimana? Udah nangis. Tuhan baik. Saya kayak pengen dengar, bukan mau dengar dia nangis. Udah tahu, baru tahu lo Tuhan baik gitu. Udah. Pak, persembahannya 82 juta. Nah, jangan suruh saya terangkan kenapa. Sampai hari ini saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tapi saya ngalamin itu mujizat. Nah, sejak itu saya nggak pernah ngomong uang. Sampai hari ini. Tapi saudara, itu saya di Kebon Jeruk tuh. Telepon dari rumah di Kebon Jeruk. Saya dengar Tuhan ngomong. Itu. Jadi saya punya alasan bilang sama saudara. Tuhan bilang gini. Grace, kamu udah lihat bagaimana saya pelihara kamu? Sebentar lagi kamu akan diundang kemana-mana. Kamu akan bicara di mimbar-mimbar. Karena Ambon. Berani kamu pakai mimbar. Ini keras. Berani kamu gunakan mimbar. Cerita Ambon. Untuk uang. Saya tutup keran ini. Keras. Tuhan tidak mau. Berani kamu bersaksi. Dengan motif. Supaya orang kasih uang. Saya tutup mimbar ini. Kerannya. Saya seperti Tuhan bilang ini. Saya demonstrasi di depan kamu. Bagaimana saya bisa pelihara kamu. Daging saya bukan plastik. Jangan bilang saya nggak tergoda. Saudara, kira-kira 2-3 bulan setelah itu. Semua komunitas Maluku di Los Angeles undang saya karena Ambon lagi hangat-hangatnya. Saya berangkat ke Amerika dan ada kira-kira 2.000 orang Maluku di sana kumpul. Hanya mau dengar ada pendeta kecil dari Ambon yang mau bikin apa di sini gitu.